Ibu semua. Ya, kita bertemu lagi bagi yang tahun sebelumnya sudah bertemu dengan saya di LPS Provinsi di tahun 2022. Untuk yang baru bertemu dengan saya, salam kenal. Ya, saya Handi. Dalam hal ini mewakili teman-teman dari juri ya untuk memimpin pelaksanaan untuk technical meeting. Baik, terkait dengan pelaksanaan technical meeting ataupun lomba kompetensi siswa untuk Provinsi Jawa Timur yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24, saya sedikit akan bahas kembali untuk kisi-kisinya yang sudah sebelumnya di-share ya. Mungkin sudah terlihat Bapak dan Ibu ya. Jadi terkait dengan kisi-kisinya, kenapa saya nggak memberikan gambaran seperti yang sebelumnya, topologi detailnya. Hal ini supaya Bapak dan Ibu peserta didiknya supaya lebih lancar, gitu ya. Artinya pembelajarnya supaya lebih tinggi, gitu ya, supaya tidak terfokus dengan yang ada, gitu. Dan kenapa di tahun ini juga ada banyak perubahan sekali dari kisi-kisi sebelumnya. Ya, khusus untuk di cloud computing, itu saya sudah pernah bilang dari tahun-tahun sebelumnya, jangan pernah dijadikan acuan untuk pembelajaran. Karena setiap tahunnya pasti akan berubah, gitu. Di cloud computing pasti akan berbeda dari bidang-bidang lomba yang lainnya, gitu. Tidak ada yang sama seperti sebelumnya, gitu. Nah, kenapa di sini ya saya hanya menggambarkan untuk kisi-kisinya saja berbentuk tabel, tujuannya supaya tidak fokus dengan apa yang ada yang di topologi, karena dari pembelajaran ini setidaknya ini ada yang wajib yang sudah harus dipelajari untuk peserta didiknya ya. Ada yang wajib dan ada yang memang harus dipelajari yang terbaru gitu. Nah, terkait dengan kisi-kisi ini mengikuti standar nasional juga yang memang dari standar nasional tidak ada kisi-kisi dalam bentuk topologi ya. Topologi itu tidak ada, jadi hanya bentuk kisi-kisinya yang sudah ada gitu. Nah, ini terkait dengan kisi-kisi ada penambahan materi ya. Ada penambahan materi yang terbaru karena di nasional pun mengikuti dari standarnya WorldSkill gitu. Di WorldSkill 2022 yang special edition itu menampilkan formasi yang terbaru gitu, termasuk dengan adanya IoT gitu. Jadi di provinsi karena sekalian ya, kami dari juri nasional, saya dan Mas Betuah dilibatkan di Provinsi Jawa Timur, jadi sekalian diuji cobakan gitu. Kami mencari di bibit-bibit yang memang sudah siap untuk di tingkat nasional. Karena itu standar nasional kami terapkan semuanya gitu ya, tidak ada pengurangan sama sekali gitu. Nah, untuk penambahannya ini ada yang terbaru ya. Kalau compute saya rasa semuanya sudah mengetahui ya, mulai dari EC2, load balancing, auto scaling, network security itu sudah wajib tahu ya, wajib tahu, sudah wajib bisa gitu. Dan tambahannya ada di Beanstalk sama Lambda untuk compute. Nah, untuk juga di container ini memang kita keluarkan ya, di soal sudah ada yang Elastic Container Registry dan Container Service, itu memang sudah kita keluarkan untuk nanti di modul 2 ya, di hari kedua. Kemudian storage ini memang sudah ada di setiap modulnya ya, storage dan EFS pasti ada, dan materinya memang masih sama dengan yang tahun kemarin gitu. Kemudian di application integration ini keduanya juga memang sudah dikeluarkan ya, baik di modul 1 ataupun di modul 2, jadi sudah siap. Nah, khusus untuk database kita di kisi-kisi memang kita berikan 4 ya, tapi untuk saat ini nanti di soal hanya ada 3, RDS, DynamoDB, dan Elasticsearch. Untuk dokumen DB kita skip ya, karena hal yang tidak diinginkan, supaya ada beberapa tagihan yang memang tidak terlalu membesar gitu ya. Kemudian juga untuk yang network content delivery ini ada beberapa yang memang kita hapus ya, ada yang tidak dikeluarkan juga. Misalnya contoh dari yang root 53. Root 53 itu tidak kita gunakan secara full ya. Servisnya tidak berarti harus membeli domain di sana, tapi kita hanya menggunakan layanannya saja gitu, tidak perlu membeli domain dan sebagainya gitu. Kemudian juga untuk yang di security ini wajib ya, sudah ada dari EIM, Security Manager sampai dengan Key Management Service ini
hal yang wajib, yang dasar harus bisa gitu. Kemudian juga untuk yang manajemen and governance juga ini sudah wajib ya, sudah wajib tahu dan sudah harus dipelajari oleh teman-teman di SMK gitu kurikulumnya. Nah, untuk yang terbaru lagi ya terkait dengan kisi-kisi yang berbeda dengan tahun sebelumnya, ini ada di developer tools, kita full ya akan mengarahkan ke arah satu ke arsitek dan yang kedua adalah ke arah DevOps gitu. Di sini artifact, build, commit, deploy, pipeline sampai dengan code start itu dikeluarkan di modul kedua ya. Jadi dipersiapkan untuk ke arah DevOps gitu. Jadi untuk yang modul 1 ke arah infra dan IoT, ke yang modul 2 di arah DevOps gitu. Dan juga untuk deprogramming, ketiga pemrograman digunakan sekaligus ya, Node.js, Python dan Arduino IDE gitu ya. Base-nya Arduino untuk microcontroller. Kemudian juga untuk operating system ini yang digunakan adalah wajib untuk Amazon Linux 2. Kita tidak menggunakan yang versi 2023 ya. Takutnya adaptasinya lumayan berat gitu ya dari yang sudah dipelajari sebelumnya, karena di tingkat nasional nanti akan dicoba digunakan untuk yang versi 2023 gitu. Tapi untuk yang provinsi saya turunkan untuk di Linux versi 2 gitu ya. Redis dan Memcached tetap digunakan ya. Kemudian untuk yang di tahun ini sebetulnya saya menurunkan standar ya, standar untuk microcontrollernya gitu. Kalau kita mengacu ke WorldSkill itu hardware-nya menggunakan Raspberry Pi 4 gitu ya. Nah, itu Raspberry 4 aja sudah membebani ya, harganya sudah lumayan mahal, makanya saya turunkan menjadi menggunakan microcontroller seri ESP32 dan sensornya adalah DHT22 ya. Setidaknya dari komponen tersebut tetap bisa berfungsi untuk IoT-nya. Nah, kemudian ada juga untuk IoT platform yang akan digunakan menggunakan Node-RED dan protokolnya adalah menggunakan MQTT. Serta terakhir di GitHub ya, fungsinya ada yang clone dan fork. 2 itu saja, jadi tidak ada yang harus nge-pull ataupun harus nge-push. Ya, ini salah satu gambaran untuk si kisi-kisinya. Nah, saya akan coba lanjut terkait dengan apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu. Oke, sebentar, saya lanjutkan. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan ya, mulai dari bahan dan kawan-kawannya. Ini terutama bahan dulu ya, Bapak dan Ibu. Bahan wajib yang wajib ada di setiap peserta, yaitu harus ada akun ya, akun dari AWS dengan spesifikasinya adalah minimal yang free tier ya, jadi bukan yang akademi dan bukan yang AWS Educate, tapi di sini memang yang berlaku untuk yang profesional. Kenapa disiapkan 2 akun? Kejadian tahun kemarin di level provinsi ya, Jawa Timur ya, baru mulai akunnya sudah kesuspend ya, itu yang paling sering terjadi. Nah, kami tidak ingin kejadian sebelumnya terulang kembali ya. Artinya ketika akun sudah kesuspend, kami hanya menilai apa saja yang sudah dikerjakan di awal ya, selebihnya dianggap tidak mengerjakan. Itu yang tidak kami inginkan. Oleh karena itu makanya kami menyiapkan 2 akun ya, maksudnya diminta untuk menyiapkan 2 akun yang benar-benar sudah diverifikasi. 1 akun untuk cadangan, sewaktu-waktu nanti akun tersebut di-suspend atau ada masalah gitu. Dan juga yang namanya cloud computing, kalau tidak ada internet, tidak akan bisa jalan gitu ya. Jadi wajib ada internet untuk bandwidth-nya sekitar 50 MB ya. Ini untuk semua peserta gitu ya, bukan per orang, tapi untuk secara keseluruhan. Dan ini nanti mungkin dari panitia gitu. Nah, kemudian juga dari hardware juga sudah sebetulnya sudah jelas ya di kisi-kisi, ini minimal ya. Kalaupun nanti mau ada yang lebih tinggi dari spek minimal, silahkan ya, dari mulai komputer, PC ataupun laptopnya speknya lebih tinggi, mau spek game misalnya, silahkan ya, yang penting dapat optimal gitu ya. Gitu, ini hanya sebatas rekomendasi saja gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya spek yang lebih tinggi, misalnya dari RAM 16 GB ataupun i7-nya misalnya sampai dengan 4 GHz, dipersilahkan ya. Jadi tidak ada batasan, ini hanya sebatas rekomendasi minimalnya saja gitu.
Standar PC, standar laptop yang memang bisa digunakan gitu. Kemudian juga perlu tambahan monitor ya. Khusus untuk di cloud computing kita butuh 2 monitor, satu untuk bekerja dan satu lagi untuk melihat aktivitas soal ya. Jadi biar tidak terganggu dengan pergantian layarnya. Ini juga butuh yang namanya microcontrol ESP32, sensornya DHT22 yang bentuknya sudah modul. Ya artinya yang bukan harus menggunakan breadboard dan sebagainya gitu ya. Jadi sudah menggunakan modul. Kemudian juga ada kabel data ya untuk mentransfer data dari mikro ke programnya. Ini adalah hardware yang memang digunakan standar ya. Kemudian untuk software yang wajib ada di laptopnya masing-masing, yaitu editornya kita menggunakan Visual Studio Code dan Arduino IDE, versinya adalah 1819. Jangan menggunakan versi yang 2 karena masih banyak yang belum stabil. Jadi ketika kita buat program yang sama tiba-tiba ada yang error seperti itu. Nah, lebih baik kita gunakan disamakan dengan versinya adalah 1819. Browsernya standar ya, tidak ada yang lain. Yang memang direkomendasikan hanya Chrome, Firefox ataupun Edge ya, tidak menggunakan Opera karena memang ada beberapa yang belum kompatibel. Kemudian juga software protokolnya wajib menggunakan MQTT-X ya, hanya satu saja cukup. Dan juga penggunaan software untuk database, penggunaannya adalah namanya HeidiSQL. Ini adalah untuk yang softwarenya. Nah, kemudian ini adalah jadwal ya, karena sebelumnya ada salah persepsi ya terkait dengan penjadwalan yang memang dijadwalkan untuk 3 hari, tapi kami menerima info sebelumnya adalah 25 Mei itu sudah harus check out, jadi kami membuat lombanya 2 hari gitu ya. Nah, untuk skemanya jadwalnya di tanggal 17 ini adalah technical meeting, diharapkan semua pendamping ya itu sudah bisa mentransfer nantinya ke pesertanya, strateginya. Kemudian untuk dimulai acara Senin ya, dari mulai verifikasi alat dari jam 8 sampai dengan jam 1, kemudian nanti dilanjutkan lagi nanti jam 3 sore sampai dengan jam 5 ini untuk uji coba. Uji coba untuk apa? Memastikan akunnya tidak ada masalah, kemudian juga seluruh peserta akan mencoba mengerjakan modul latihan ya. Sengaja tidak kami share di grup, tapi ini hanya untuk memastikan di uji coba saja gitu ya. Jadi kalau tahun sebelumnya kita langsung ke lombanya pada saat technical meeting dan langsung lomba, tapi untuk tahun ini saya akan coba untuk tryout ya, tryout di modulnya gitu. Pemahamannya sampai mana hanya terbatas gitu ya, tidak semuanya dikeluarkan gitu. Hanya durasinya sekitar maksimum 2 jam gitu ya. Ini adalah tambahan ya. Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu yang sudah memahami di tingkat nasional itu 1 bulan bahkan ya, 1 bulan sebelumnya ada uji coba. Tapi karena ini di level provinsi yang memang terbatas gitu, kita adakan H-1 sebelum pelaksanaan lomba untuk uji coba modul dan sebagainya gitu ya. Tidak ditekankan, ini tidak wajib ya. Kami hanya untuk memeriksa kepastian akunnya berjalan normal atau tidak sampai pencobaan modul yang memang sudah disiapkan gitu ya. Nah, untuk waktunya per harinya itu adalah sekitar 6 jam ya. Modul 1, hanya 1 modul per hari, di mana nanti istirahat adalah pukul 12 sampai dengan pukul 13 untuk istirahat, sholat dan makan, dan dilanjutkan lagi sampai dengan pukul 3. Setelah itu tim juri nantinya akan langsung melakukan penilaian untuk modul 1. Ya, jadi tidak ditumpuk di hari terakhir. Setiap hari. Jadi ya setiap modul nanti akan berbeda gitu ya. Kalau tahun sebelumnya mungkin yang sudah mengikuti itu berkesinambungan ya, menyambung, tapi kalau tahun ini tidak ya. Jadi selesai modul 1, selesai, besoknya ganti modul lagi ya, tidak nyambung gitu. Begitupun di hari Rabu ya tanggal 24 sama, waktunya kurang lebih 6 jam mengerjakan modul 2 ya, waktunya juga sama dari jam 12 sampai dengan jam 1 sampai dengan jam 3. Setelah itu tim juri melakukan penilaian kembali dan sekaligus mengirimkan ya semua berita acara ya, walaupun nanti di hari Kamis tetap ada penetapannya gitu ya. Jadi semua penetapan pemenang itu sudah diserahkan ke panitia dan pastinya sudah tidak bisa dirubah
gitu ya. Ini yang akan kita lakukan gitu. Dan di Jumatnya penutupan dan pengumuman. Jadi pengumuman pemenang itu tidak dilakukan oleh juri, melainkan oleh panitia sekaligus penutupan. Ya, tidak ada minta ke juri untuk diinformasikan lebih lanjut gitu ya. Semuanya satu pintu melalui panitia. Ya. Nah, berikut ya, ini penggunaan extend monitor ya. Jadi bukan hanya untuk data menampilkan saja, tapi memang digunakan untuk fungsinya ya. Apabila yang menggunakan PC berarti memang menggunakan 2 layar, apabila yang menggunakan laptop berarti menggunakan satu layar laptop dan satu lagi layar tambahan. Tapi kalau yang menggunakan PC berarti menggunakan kedua-duanya adalah menggunakan layar yang sesuai seperti itu. Nah, terkait dengan tata tertib yang memang harus ikuti ya oleh semua peserta di sini, ya peserta merupakan suatu perwakilan kota atau kabupaten yang masih aktif sekolah ya, karena di aturan nasional yang berlaku untuk tahun ini, yang siswa yang sudah lulus itu tidak diperkenankan untuk mengikuti LKSN ya. Jadi harus asli aktif ya, ibaratnya masih di kelas 11 gitu ya, karena kelas 12 sudah lulus ya, sudah dinyatakan lulus pada tanggal 6 Mei kemarin. Dan peserta juga wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan lomba ya. Artinya kalau lomba dimulai pukul 8, 7.30 berarti sudah harus standby di lokasi ya, di lokasi di lomba gitu ya. Seperti sebelumnya, di saat lomba berlangsung, hanya peserta dan juri yang berada di area lomba. Selain itu tidak diperkenankan ya. Dan juga nomor 4 di sini, peserta hanya diperkenankan membuka dokumentasi hanya dari dokumentasi resmi ya dari AWS. Plus yang modul IoT nanti akan ada di modul apa saja yang harus boleh dibuka ya. Selain dari itu tidak diizinkan gitu ya. Jadi ada dokumentasi resmi plus yang direkomendasikan sama juri ya di soal gitu. Kemudian juga selain botol dan alat tulis ya, botol minum dan alat tulis dilarang dibawa ya ke dalam area lomba ya di situ ya. Selain di area lomba ya, hanya botol minum dan alat tulis yang diizinkan, handphone dan sebagainya tidak diizinkan. Di sini ditekankan kalau misalnya ada verifikasi email, silakan disimpan dulu di laptopnya, jadi sudah di standby-kan untuk verifikasinya, jadi tidak bolak-balik keluar ya. Peserta hanya diizinkan ke toilet maksimal 2 kali ya selama lomba berlangsung. Tujuannya supaya tidak mengganggu aktivitas peserta yang lainnya. Kalau semuanya setiap beberapa menit sekali ke toilet ya, itu sama saja nanti berdiskusi dengan pembimbing. Nah, kemudian juga memastikan ya, karena pasti dari panitia memang sudah menyiapkan untuk internet, tapi pastikan juga peserta sudah internetnya stabil ya, karena bisa jadi dari perangkat yang digunakan kadang memang ada yang memang standarnya bisa tinggi ataupun bisa yang menengah seperti itu. Jadi memastikan koneksi internetnya stabil. Nah, selanjutnya tadi sudah diinformasikan harus sudah memiliki akun profesional dan dalam keadaan kosong konfigurasi ya. Tidak ada hasil latihan, tidak ada yang sudah jadi proyeknya, tidak ada, harus dikosongkan ya. Kalaupun memang ada yang menggunakan untuk production ya, tolong dikasih label bahwa ini adalah sebuah production yang memang sedang digunakan oleh sekolah ya. Kalau di luar dari itu, kita akan random ya. Kalau misalnya ada 4 dengan nama untuk LKS, tidak diberikan sesuai dengan ketentuan, kita akan ngecek penilaiannya yang sesuai dengan yang ada gitu. Artinya kalau memang dirasa sudah benar tapi juri melakukan pengecekan yang lain dan dianggap kosong, itu berarti mutlak adalah kesalahan dari peserta ya. Kemudian juga di peserta mulai mengerjakan ya dan menghentikan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh juri ya, walaupun di jadwal sudah tertera mulai pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore. Artinya kalau juri sewaktu-waktu memberikan instruksi, itu yang harus ikuti oleh semua peserta.
Dan juga di sini jika peserta melanggar ya ketentuan atau tata tertib yang sudah diberlakukan, maka juri dapat memberikan sebuah sanksi dari skala ringan sampai dengan skala berat, gitu ya. Dan terakhir untuk tata tertibnya, jika ada kendala pada perangkat yang digunakan, peserta dapat mengganti perangkatnya dengan izin juri, ya. Misalnya tiba-tiba ada laptopnya ataupun layarnya bermasalah, silahkan izin untuk diganti dengan cadangannya, dipersilakan. Nah, selanjutnya tadi saya sudah bilang ini adalah dokumentasi resminya yang diizinkan tidak boleh dari yang lain ya, kecuali dari soal sudah ada direkomendasikan oleh juri ya. Di soal sudah ada ketentuan saya mau rekomendasikan ke salah satu situs gitu ya yang memang mungkin belum sempat untuk dipelajari oleh semuanya gitu. Jadi saya rekomendasikan untuk baca dokumentasinya, dipersilahkan gitu ya. Tapi secara resmi semua modul wajib semuanya dari dokumentasi resminya AWS gitu ya. Tugas pembimbing ya memastikan di sini pesertanya tepat hadir ya, hadir tepat waktu setengah jam sebelum dimulai dan tidak mendampingi atau memasuki area lomba selama lomba dimulai. Sebelumnya dipersilakan untuk melakukan dokumentasi, dipersilakan, tapi pada saat lomba tidak diizinkan sama sekali. Ya. Tugas panitia juga di sini minta bantuan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana termasuk dari ruangan, internet, ya itu yang memang sudah dikomunikasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian melakukan dokumentasi selama kegiatan lomba berlangsung dengan izin dari juri. Nah, berikut adalah layout dari keseluruhan ya. Nanti di tanggal 22 tersebut ya, mohon bantuan dari panitia dan teman-teman tim teknis untuk mengundi siapa saja yang berhak duduk di nomor berapa. Ya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan dari jumlah peserta. Ya. Jadi tidak saya menyerahkan penuh untuk siapa dapat nomor berapa itu serahkan ke panitia dan tim teknis di sekolah gitu ya untuk mengundi siapa saja gitu ya. Kami datang dengan format yang sudah seperti ini saja gitu. Nah, terkait dengan sanksinya di sini kita akan berlakukan sanksi apabila dilanggar, di mana ketika peserta login akun lebih dari satu perangkat itu akan kami langsung diskualifikasi. Ya, mengerjakan secara tidak jujur seperti dibantu oleh pembimbing dan dikerjakan oleh orang lain ya dalam hal lain dengan menggunakan joki, maka akan kami diskualifikasi secara langsung ya. Tidak ada kompromi di sini. Peserta dan berdiskusi didampingi oleh pembimbing selama berlomba berlangsung ya. Artinya dari mulai misalnya dia izin ke kamar mandi ya. Kami melihat sedang melakukan diskusi itu akan langsung kami diskualifikasi ya. Artinya selama jadwal lomba berlangsung dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore dia izin ke toilet dan terlihat oleh kami maka akan langsung didiskualifikasi. Ya. Peserta menggunakan alat bantu untuk translate dari soal ya, karena memang soal yang kita siapkan dalam bentuk bahasa Inggris itu kita kurangi poin ya. Skornya kita kurangi. Bukan tidak boleh tapi silakan saja menggunakan translate tapi akan kami kurangi poinnya. Kemudian juga di sini peserta membuka browser seperti bukan dari dokumentasi AWS ya, Google, ChatGPT yang lagi booming nih, WhatsApp, Stack Overflow sampai dengan GitHub ya. Kecuali GitHub yang memang diizinkan untuk melihat kode program. Itu boleh dengan sanksinya adalah diskualifikasi ya. Gitu ya. Jadi ada ketentuan web mana saja yang boleh dan ada mana saja yang tidak, itu ada di dalam soal. Selain dari itu akan didiskualifikasi. Akun peserta terblokir dan tidak memiliki cadangan sampai dengan batas maksimum ya. Ini mohon maaf kami akan langsung diskualifikasi ya karena tahun-tahun sebelumnya kami masih izinkan sampai dengan siang ya, sampai hari masih diizinkan untuk bisa tidak diizinkan untuk membeli lagi atau menyiapkan akun lagi. Itu kami izinkan ya. Tapi untuk tahun ini setelah kedua akun tidak artinya tersuspend ya, tidak punya cadangan lagi dan tidak bisa dipulihkan, maka akan langsung didiskualifikasi. Artinya dengan hormat dia akan mengundurkan diri secara langsung, gitu ya.
Nah, soalnya untuk tahun ini ya tetap akan mengacu di standar nasional di tahun 2023. Jadi bukan standar nasional yang tahun sebelumnya, tapi yang akan berlaku di 2023 di Oktober nanti, gitu ya standarnya. Jadi tidak ada review dari tahun sebelumnya, gitu. Standarnya sudah mengacu di 2023. Nah, untuk keperluan penilaian, juri nanti akan meminta akun ya, username dan passwordnya untuk keperluan penilaian. Jadi bukan untuk juri ya, akunnya bukan untuk juri, tapi hanya untuk keperluan penilaian saja. Gitu ya. Setelah dari proses penilaian, semua akun silakan boleh diganti password dan sebagainya, gitu ya. Nah, selama proses perlombaan dilarang untuk mengganti password dari akun yang digunakan, gitu ya. Nah, terkait dengan penilaian lomba bahwa keputusan juri ini tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak, ya Bapak dan Ibu ya. Artinya semua apapun siapapun kalau misalnya ada merasa yang kurang pas, kita akan berikan datanya apa saja yang sudah dikonfigurasi dan apa saja yang belum dikonfigurasi kita akan berikan di setelah pengumuman. Ya, jadi bukan pada saat beres lomba itu langsung diminta untuk siapa saja yang diumumkan gitu ya. Tidak. Jadi nanti satu pintu dari panitia semua yang akan mengumumkan. Nah, terkait dengan akun ya, masalah akun, ada biaya yang memang harus dikeluarkan, itu dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing ya, karena penggunaan servis dari AWS ini pasti akan ada biaya ya, biaya tambahan di luar dari biaya yang sudah dianggarkan seperti itu. Tapi ini dibebankan kembali lagi ke masing-masing sekolah. Itu ya Bapak dan Ibu terkait dengan tata tertibnya, dan mungkin kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan. Mungkin dari Pak Munif akan menambahkan. Pak, silakan Pak. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya persilakan. Sementara belum Pak, silakan lanjut aja dulu. Baik. Monggo Bapak dan Ibu, terkait dengan tanya jawab, ya silakan kita buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin sudah cukup jelas ya terkait dengan aturan-aturannya, karena memang sudah bertemu dengan saya ya, terutama di event sebelumnya gitu. Oke, sangat lengkap Pak Andi. Ini tadi termasuk susunan dari tempat lomba. Kemudian nanti Pak Nur Hamid bisa menyediakan mungkin sesuai dengan gambar itu kalau bisa ya. Dan nanti akan melakukan pengundian. Dan perlu diingat Bapak Ibu nanti tanggal 22 panjenengan sedapat mungkin sudah hadir di SMK 6 dan menyerahkan peralatan untuk diperiksa kondisinya dan syarat-syarat yang harus aplikasi yang harus ada di laptop itu kan sudah ditetapkan tadi. Sepertinya sudah sangat jelas tadi, tapi kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Baik, ini ada pertanyaan Pak dari ya di chat, kolom chat ada dari Pak Ramadana. Nggih. Ya, Oh, untuk OS-nya yang digunakan adalah OS Amazon Linux 2 ya. OS Amazon Linux 2 yang digunakan gitu. Dokumentasi resminya juga nanti sudah disiapkan gitu. Ya, terkait dengan program, kode program juga baik itu Arduino, Node.js ataupun Python, siswa hanya tinggal mendeploy saja, tidak membuat dari pertama ya. Tidak membuat dari pertama. Jadi tim juri sudah menyiapkan semua programnya, hanya mengganti variabel-variabel yang ditentukan saja. Ya, jadi tidak ada buat dari pertama, gitu ya. Jadi paling hanya mengganti identitas variabelnya saja yang ditentukan, itu di dalam sebuah programnya. Ya. Protokol MQTT. Kita belum menggunakan online service-nya AWS, ya, jadi masih dalam bentuk lokal protokol, ya, karena menurut saya menggunakan service-nya AWS itu terlalu mudah, gitu ya, makanya saya akan coba buat dengan yang versi lokalnya dulu, gitu. Semua service untuk yang IoT di AWS itu mudah, ya, mudah hanya memang hanya tinggal membuat satu sistem saja, diklik sudah jadi, gitu ya. Ini akan berbeda dari sebelumnya, gitu ya.
Ya, betul Pak. Modul 1 fokus di IoT, ya, IoT. Kemudian modul 2 di DevOps, gitu. Jadi tidak ada yang berkaitan antara modul 1 dan modul 2. Gitu. Jadi modul 1 selesai, finish, tidak dilanjutkan besok hari, gitu. Ya, modul 1 fokus di IoT, modul 2 difokus di DevOps, gitu. Silakan, mungkin ada yang lain, Pak Adi, mungkin kalau memang sudah raise hand. Ya. Ya, selamat pagi Pak Handi dan juga rekan-rekan semuanya, Pak Gunawan. Saya ingin bertanya terkait yang pertama itu tadi pesertanya ya Pak Handi ya. Ya. Tadi kan wajib aktif gitu ya. Nah, sedangkan di sini saya rasa mayoritas semuanya itu adalah kelas 12 yang tanggal 5 Mei kemarin sudah dinyatakan lulus. Itu bagaimana? Apakah kami semua wajib mengganti peserta atau masih diperbolehkan untuk provinsi seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan eh, modul DevOps-nya tadi, Pak. Eh, Tadi kan disampaikan bahwa, maksud saya, apakah apps-nya juga sama seperti yang di modul 1 yang sudah disiapkan? Apakah seperti itu ya, sudah disiapkan oleh jurinya? Terus yang ketiga itu adalah terkait dengan internet tadi, Pak. Eh, Apakah misalnya peserta boleh membawa orbit sendiri misalnya? Jadi tidak mengikuti internet yang dari panitia seperti itu. Itu dulu Pak pertanyaannya Pak Handi. Terima kasih. Baik, Pak Adi, 3 pertanyaan sekaligus ya. Yang pertama, ini terkait dengan aktifnya siswa ya. Kalau di nasional sudah berlaku Pak untuk siswa kelas 12 yang sudah dinyatakan lulus pada tanggal 5 Mei kemarin ya, atau baru-baru ini, itu tidak berhak untuk mengikuti ya. Tapi saya kembalikan lagi untuk level provinsi ke teman-teman panitia, apakah berhak atau tidak. Karena kalau di nasional memang sudah tidak diberlakukan siswa yang hanya siswa yang aktif, artinya yang sudah lulus itu tidak diperkenankan. Nah, untuk level provinsi, saya mengikuti kebijakan dari level dinas provinsi, karena memang saya belum mengetahui level dinas provinsi itu seperti apa ya. Nah, kalau di nasional sudah berlaku tidak diperkenankan untuk anak-anak yang aktif di kelas sudah lulus ya, sudah lulus tidak diperkenankan aktif untuk mengikuti tingkat nasional seperti itu. Nah, terkait dengan yang kedua itu, mohon maaf Pak, oh ya DevOps. DevOps itu nantinya sudah sama seperti modul 1 sudah disiapkan ya. Jadi tidak ada yang membuat sendiri gitu. Artinya siswa sudah diberikan secara utuh ya strukturnya, tinggal menyesuaikan saja gitu terkait dengan modul 2 DevOps gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga terkait dengan masalah internet. Internet kalau bisa digunakan dari sekolah dulu Pak, semua hal-hal yang tidak diinginkan misalnya kayak tiba-tiba internet mati baru digunakan yang cadangan seperti itu. Ya, untuk semua internet kita biar sama ya, gunakan yang difasilitasi oleh panitia dan tim teknis di SMK 6 Jember ya. Selain kalau misalnya sewaktu-waktu ada masalah diperkenankan menggunakan internet cadangan ya, tapi untuk secara utuh silahkan menggunakan fasilitas yang sudah ada di SMK 6 Jember gitu ya. Itu begitu Pak. Terima kasih Pak Handi. Sama-sama gitu. Baik, kalau misalnya belum ada kebijakan dari dinas ya terkait dengan siswa yang memang sudah harus aktif ya, wajib aktif. Kalau kami, saya persilakan ya untuk bentar. Jadi untuk siswa sesuai dengan yang sudah dikirim itu dan sudah diterima oleh panitia, insya Allah yang siswa kelas berapa itu sudah menjadi kebijakan provinsi dan itu boleh dilakukan Pak Hendi. Oke Pak, baik. Nah, kalau memang seperti itu, tapi dengan ketentuan ya Pak, kalau memang nanti siswa tersebut melaju ke nasional,
ya artinya akan ada eliminasi dari statusnya siswa gitu ya, terkait dengan kelas 12 yang memang sudah dinyatakan lulus mengikuti di tingkat nasional itu akan tereliminasi secara dokumentasi, secara administrasi. Itu karena memang di nasional sudah diberlakukan hanya siswa yang aktif. Kalau kemarin diberlakukan karena memang pada saat COVID ya, gitu. Jadi siswa yang sudah lulus diperbolehkan. Tapi kalau untuk per tahun ini di nasional sudah diberlakukan bahwa hanya siswa aktif saja. Nah, kalaupun nanti dari kebijakan dinas provinsi diperkenankan, ya silahkan saja ya kalau kami mengikuti. Tapi pada saat nanti siswa yang bersangkutan mewakili Jawa Timur untuk ke tingkat nasional, otomatis harus dipersiapkan yang kedua gitu, yang memang pesertanya harus aktif gitu. Itu ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan kebijakan. Kami mengikuti aturan yang berlaku di dinas provinsi, tapi kalau berbicara tentang nasional sudah ditetapkan oleh pihak Puspesnas ya bahwa harus siswa aktif. Tapi kalau di provinsi monggo ya kami mengikuti kebijakan dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Itu ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk terkait dengan perangkat yang terhubung ke internet ya ada 2. PC ataupun laptop yang digunakan itu menggunakan LAN, sedangkan mikrokontrolernya terkoneksi dengan Wi-Fi. Jadi terpisah ya, tidak tergabung dengan misalnya satu Wi-Fi semua untuk PC dan mikrokontrolernya. Jadi saya sudah request kemarin dipersiapkan bahwa PC yang digunakan atau laptop yang digunakan untuk kegiatan menggunakan kabel, sedangkan untuk mikrokontrolernya menggunakan wireless gitu ya. Jadi tidak ada yang rebutan gitu ya. Jadi kabel saya rasa sudah cukup stabil ya ketika menggunakan kabel, berbeda dengan menggunakan WiFi. Kalau WiFi semuanya nanti takutnya tiba-tiba ngedown ya, mengganggu semua aktivitas gitu. Jadi saya sudah request kemarin ke Pak Hamid terkait dengan PC peserta itu menggunakan kabel gitu. Ya Bapak dan Ibu terkait dengan laptop sesuai yang ada ya, mohon untuk dalam keadaan bersih. Artinya hanya ada laptop dengan software yang sudah disiapkan ya, tidak boleh ada dokumentasi-dokumentasi yang lain ya. Apalagi misalnya menggunakan laptopnya operator sekolah gitu. Jadi saya diwajibkan untuk laptop dalam keadaan bersih dari apapun ya selain dari software yang diizinkan gitu. Termasuk dengan data pribadi pun tidak diizinkan ya. Gitu. Ya Pak, ini ada yang Japri. Kalau misalnya nanya di semua aja ya Pak, jangan Japri. Gitu terkait dengan modul hanya 2 modul karena kemarin ini salah komunikasi ya. Karena kami diinformasikan bahwa harus check out ya, check out dari tempat menginap sudah tanggal 25. Artinya tidak akan terkejar kalau tanggal 25 masih diadakan penilaian gitu ya, atau diberlakukan modul ketiga gitu. Jadi ada salah persepsi, tapi tetap tidak berlaku ya Pak, di modul 1 dan modul 2 itu sudah mengacu ke standar nasional. Karena kalau memang nasional saja 2 itu sudah poin utama, sudah lumayan gitu. Jadi hanya 2 IoT di modul 1 dan modul 2 di arah DevOps gitu ya. Ya tadi sudah dijelaskan bahwa Wi-Fi-nya nanti disediakan ya, jaringan Wi-Fi-nya. Kalau untuk mikrokontrolernya, ISP-nya itu bawa masing-masing gitu ya. Perangkat dan sebagainya bawa masing-masing. Ya, seperti itu untuk mungkin Bapak dan Ibu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan mungkin dari Mas Betuah mau menambahkan atau Pak Munif ya silakan ya. Kalau dari saya sudah cukup jelas, Pak Andi. Ya, Pak. Dari saya juga cukup, Mas Andi. Baik. Nah, terkait dengan kriteria penilaian ini sebetulnya masih kita godok ya, karena masih penyusunan, tapi gambarannya nanti kurang lebih nanti seperti ini. Ya, terkait dengan kriteria penilaiannya. Nilai yang ada
pasti akan menghasilkan sebuah ratusan ya, tidak dalam bentuk bulat puluhan sampai dengan 100, nilai maksimumnya 100, tapi ini adalah masih dalam bentuk mentah. Hasil akhir yang Bapak dan Ibu terima nantinya akan dalam bentuk nilai skala 100 ya, 0 sampai dengan 100. Ini akan kita buatkan rumus dulu. Tapi secara garis besar penilaiannya tidak akan jauh dari bentuk dari jaringan, elasticity, security, database, object storage, sampai dengan si waktu penyelesaian. Tidak akan jauh dari seperti ini. Ya, tapi di setiap modul itu punya penilaian sendiri. Nanti hasil akhirnya kita akan berikan di setelah pengumuman ya, rincian apa saja yang menjadi penilaiannya gitu ya. Tapi secara gambaran nilainya, kriterianya tidak akan jauh dari 7 objek dari pilar si cloud computing ya, networking, elasticity, security, database, object storage, dan reliability dan scalability. Itu adalah poin utama dari cloud computing. Tapi secara garis besar nanti kita akan breakdown di setiap modulnya gitu ya, bukan gelondongan seperti ini. Yang di setiap modul itu nilainya adalah ratusan, tapi yang Bapak dan Ibu terima nantinya skalanya adalah skala 100 ya. Artinya misalnya 70 nilai akhirnya 80 seperti itu ya. Jadi bukan nilai dari secara ratusannya seperti itu, tapi akan kami berikan poin per poinnya gitu. Ya, di selesai penilaiannya. Masing-masing semuanya juga bisa dilihat nanti ya. Modul 1 dan modul 2 tadi sudah dijelaskan bahwa tidak berkaitan sama sekali ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak ada, misalnya kayak tahun sebelumnya memang saya memberlakukan modul 1 dan modul 2 berkesinambungan. Artinya selesai di hari pertama, dilanjutkan di hari kedua. Untuk tahun ini tidak. Jadi selesai lomba di hari pertama, selesai modul pertama, selesai, besoknya berubah menjadi modul 2. Tidak ada kaitannya. Gitu. Ya, untuk melihat dokumentasi silahkan ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik, diinformasikan ya. Untuk penilaian modul 1 bobotnya adalah 40% dan modul 2 adalah bobotnya 60% ya. Bobot di modul 1 tentang IoT 40%, modul 2 di DevOps 60%. Ya, jadi nanti hasil dari skala yang ratusan tadi itu yang Bapak lihat di skala 100 dengan bobot masing-masing 40 dan 60 gitu ya. Dokumentasi diizinkan hanya yang tadi saya jelaskan di presentasi ya, hanya dari dokumentasi.aws.amazon.com itu yang diizinkan. Kecuali ada dari juri menginstruksikan di dalam soal untuk membuka dokumentasi yang mana, itu diizinkan gitu. Oke, baik, untuk akun AWS-nya yang free tier ya, dan tambahan biaya estimasinya kami belum bisa memastikan ya Bapak dan Ibu terkait dengan estimasi biayanya. Biasanya yang lumayan mahal itu adalah di database. Ya, database sendiri kalau misalnya hitungannya per jam itu sekitar 30 sampai dengan $40 ya estimasinya tambahan. Karena kalau untuk yang lain kayak misalnya semacam servisnya EC2, kalau masih dia tergolong free tier, dia masih kecil biayanya gitu, paling hanya sekitar 0, berapa. Nah yang besar ini adalah di bagian database. Database sendiri kurang dari 1 jam saja itu sekitar 10 sampai dengan 20 US ya. Gitu ya Bapak dan Ibu, jadi saya masih belum bisa memprediksi estimasinya, paling sekitar 500.000 untuk tambahannya. Itu kalau misalnya tidak semuanya dikerjakan gitu ya. Tapi kalau semuanya dikerjakan mungkin sekitar sampai 1 juta gitu. Baik, ini yang saya share tadi ya, maksudnya ini hanya skema belum final untuk kriterianya. Nanti akan kita bahas lagi kriteria finalnya di sesi uji coba ya Bapak dan Ibu. Karena ini hanya baru modul 1 yang memang baru diselesaikan gitu. Jadi tim juri masih menyusun kriteria penilaian di modul 2 karena memang masih lumayan banyak kriterianya gitu ya, per poinnya berapa itu masih kita finalkan. Jadi nanti untuk di modul 2 akan kita jelaskan lagi di saat sesi uji coba ya. Di jam 3 sore nanti sampai dengan jam 5 ya.
Jadi bukan maksud ada nilai 0. Belum, itu yang tertera di situ itu adalah gambaran secara keseluruhan. Nilainya apa saja ya, tapi kalau memang di cloud computing kriterianya pasti tidak akan jauh dari 7 pilar: networking, elasticity, security, database, object storage, dan reliability dan scalability. Itu nanti akan kita breakdown lagi per item ya, bukan yang tertera seperti yang Bapak dan Ibu lihat tadi gitu. Ya, silakan Pak dari SMK 1 Ponorogo mungkin langsung karena sudah raise hand. Baik Pak, terima kasih Pak Andi waktunya. Yang mau saya tanyakan terkait akun Pak. Mungkin ada solusi dari Pak Andi atau teman-teman yang lain, karena sudah beberapa kali kita beli di Shopee atau Tokopedia itu sering kesuspend Pak. Iya. Ya, Padahal, ini masalah klasik ya klasik, terkait ya. Mungkin dengan masalah klasik Pak, tapi ini akun ya, memang iya. setiap tahunnya saya juga pasti Apakah bisa difasilitasi langsung oleh panitia atau juri, nanti kita tinggal mengganti biayanya gitu aja. Mungkin itu, agak Andi, ya. sulit Pak terkait dengan akun ini. Kalau misalnya kalau saya biasa beli sih, saya biasa belinya di Blibli ya. Blibli itu lumayan lebih aman gitu dibandingkan dengan Shopee ataupun Tokopedia gitu. Ya, untuk estimasi harganya Bapak bisa lihat sendiri ya, cari aja akunnya di masalah di Blibli ya, itu sudah ada, memang agak lumayan mahal kalau di Blibli gitu ya. Silakan dicek, itu memang saya sudah gunakan 2 akun beli di Blibli, aman ya. Nah, terkait dengan kami menyiapkan, mohon maaf kami juga terbatas Pak untuk akunnya, agak sulit gitu untuk pembuatan akun untuk AWS ini, karena memang saat ini agak ketat gitu untuk pembuatan verifikasi AWS itu. Harus ada melampirkan keterangannya untuk apa, kemudian tagihan-tagihan yang memang dikeluarkan dalam kartu tersebut, ya itu dilampirkan semua, itu agak sulit gitu. Tapi kalau memang biasanya di tingkat nasional, saya sarankan belinya di Blibli gitu. Ya kalau misalnya punya kartu kredit, mungkin bisa langsung ya Bapak dan Ibu ya. Langsung coba. Saya karena selama ini belum pernah coba menggunakan kartu kredit langsung dan memang tidak punya gitu. Tidak punya kartu kredit gitu. Jadi saya belum tahu apakah berhasil atau tidak menggunakan kartu kredit langsung. Karena biasanya menggunakan debit gitu ya, kartu debit. Gitu. Mungkin silakan Pak, gitu Pak dari SMK 1 Ponorogo. Saya juga tidak bisa memastikan bisa membantu untuk akun atau tidak gitu, karena memang akun yang kami miliki terbatas dan memang sudah ada production gitu, memang sudah ada service-service yang digunakan gitu. Kalaupun minta bantuan untuk ke Pak Furin saat ini sudah resign dari AWS ya, jadi sudah sulit untuk meminta bantuan beliau. Oke, terima kasih Pak Andi. Sama-sama Pak. Silakan mungkin Pak Hamzah ataupun Pak Adi ya, silakan. Izin bertanya lagi Pak Andi, tadi terkait dengan modul 2 tadi. Tadi kan disampaikan bahwa aplikasinya akan disiapkan oleh juri. Mungkin bisa disampaikan kepada kami Pak, bukan aplikasinya sih, tapi lebih ke arah kira-kira nanti pengaplikasiannya seperti apa. Jadi kami bisa mulai untuk latihannya, memperkirakan kira-kira nanti seperti apa juga aplikasi yang disiapkan gitu Pak. Jadi nggak kosongan seperti saat ini. Seperti itu. Ya, terkait dengan aplikasi ya standar ya Pak, kita misalnya kalau untuk yang IoT ada beberapa program yang memang gimana caranya dari microcontroller itu langsung nyimpan ke database. Itu memang sudah kita siapkan aplikasinya seperti itu. Jadi tidak ada aplikasi khusus untuk deploy-nya. Jadi cukup dengan, karena hanya tampilan grafik saja sebetulnya Pak aplikasinya gitu. Jadi tidak ada aplikasi khusus untuk seperti apa sih, gimana sih. Jadi pokoknya intinya dari microcontroller masuk ke dalam database datanya. Itu aplikasinya cuma sederhana, paling hanya untuk nyimpan, edit data, dah aplikasi standar kok, tidak ada yang macam-macam gitu. Hanya perlu diperhatikan aja mungkin bagaimana sih cara melakukan instalasinya, misalnya menggunakan Python, instalasinya Pythonnya seperti apa, itu yang hal-hal yang harus dilakukan ya. Kemudian Node.js, gimana sih caranya supaya Node.js itu bisa tampil di webnya misalnya seperti itu kan dipanggil dari browser, itu bisa muncul misalnya halaman Hello World-nya aja, itu nggak ada aplikasi khusus gitu Pak ya terkait dengan aplikasinya. Mungkin itu sih pas garis besarnya gimana caranya untuk apa sih install Python di misalnya di Amazon Linux 2 itu gimana sih gitu ya.
kemudian misal Node.js di Amazon Linux 2 gimana caranya, itu mungkin yang perlu ditekankan karena memang secara struktur nanti akan dilihat topologinya itu sudah jelas gitu ya. Instruksinya Mungkin juga. maksud saya itu yang di modul 2-nya Pak, yang di DevOps-nya mungkin Pak. Ya, dari modul DevOps itu bagaimana misalnya aplikasinya yang saya bocorin aja deh, gimana caranya nge-fork dari GitHub. Artinya aplikasinya sudah ada, sama aplikasinya juga sederhana, hanya sebatas form biasa, tidak ada yang macam-macam. Hanya tampilan biasa kok aplikasinya, Pak. Tampilan form biasa, nanti gimana caranya supaya nge-fork ya dari GitHub supaya bisa ke akunnya masing-masing, ke akun GitHub-nya, itu supaya gimana caranya supaya bisa source code secara otomatis pindah ke akun beliau, akun anak-anak gitu. Itu secara garis besarnya gitu. Simpelnya seperti itu, tidak ada yang sulit, tidak ada, maksudnya tidak serumit yang dibayangkan ya, hanya memindahkan satu aplikasi yang sederhana ke dalam satu service yang digunakan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Handi. Ya, sama-sama Pak. Silakan Pak Hamzah tadi udah raise hand. Terima kasih Pak Oke, silakan. dan semuanya. Yang pertama untuk akun AWS tadi diminta untuk menyediakan 2 akun. Nah itu apakah diserahkan 2 akun itu sejak pertama kali ataukah hanya 1 saja? Misal untuk pertama kali itu bisa 1 aja, yang satunya itu untuk backup itu mungkin diserahkan dadak ya Pak ya. Nanti mungkin karena mungkin anak-anak mungkin masih ada yang mau belajar mungkin gitu saat sebelum-sebelumnya gitu untuk di hotel atau bagaimana begitu. Terus yang untuk persentase pemrograman dan AWS itu sendiri terbagi berapa persen Pak? Gitu. Tapi kalau yang tadi sudah dengan sampaikan modul 1 40, modul 2 60. Nah untuk kalau dibagi lagi maksudnya pemrograman itu berapa persen, AWS-nya berapa persen. Karena pernah dulu ada lomba itu, cloud computing itu pemrogramannya 90% lebih mungkin ya. AWS-nya ada hanya 8% mungkin gitu ya. Terima kasih Pak. Baik Pak, terkait dengan pemrograman ya, ini paling hanya sekitar berapa ya, 10% paling ya, 10%-an saja gitu. Jadi dari secara total service-nya AWS. Karena pemrograman yang digunakan itu paling hanya menentukan kayak misalnya endpoint-nya database, hanya mengganti satu variabel, kemudian port yang digunakan gitu ya. Terus nama username dan nama database-nya saja gitu. Tidak ada full harus buat dari pertama ya, hanya mengganti beberapa variabel saja gitu. Makanya bisa dibilang sangat kecil untuk pemrogramannya ya, tidak ada full programmingnya gitu, hanya memindahkan program yang sudah kita siapkan ke dalam service-nya AWS gitu, hanya mengganti titik endpoint-nya saja gitu ya, kayak misalnya database endpoint-nya saja yang dimasukkan username-nya dan password-nya, itu saja yang ditekankan di pemrogramannya. Begitupun sama yang di IoT. IoT untuk hardware, untuk codingnya ya sama, misalnya karena ada protokol MQTT, berapa sih alamat URL MQTT-nya gitu ya, jadi hanya mengganti paling hanya sekitar 4-5 baris saja yang diganti gitu, selebihnya tidak perlu diganti untuk pemrograman. Jadi 5-10% untuk porsi pemrogramannya gitu. Itu ya Pak, jadi tidak ditekankan full programming gitu ya. Setidaknya kalau untuk belajar kan harus dipahami gimana sih cara untuk mendeploy ya Python-nya, ya Node.js-nya, setidaknya untuk instalasinya saja itu pasti sudah dipahami gitu. Tapi kalau untuk harus bikin fungsi dari awal itu tidak ya, tidak ada, hanya 5-10% saja untuk programnya gitu. Selebihnya bermain di service-nya AWS gitu Pak. Gitu mungkin Pak Hamzah. Untuk ya terima kasih Pak, itu yang pertanyaan kedua sudah terjawab. Yang pertama untuk akun AWS Pak. Oke, akun AWS itu yang pada saat diserahkan ya, artinya pada saat dilombakan itu hanya 1. Tapi sewaktu-waktu dia ya di perjalanan kan kita tidak tahu ya, tiba-tiba ada akun, misalnya tiba-tiba siswa lagi mengerjakan takutnya ke suspend. Nah itu otomatis kan dia harus berubah dari akun 1 ke akun 2, harus sesegera mungkin ya Pak. Jadi harus langsung diserahkan.
gitu. Jadi pada saat lomba saja menyerahkannya, bukan pada saat sebelum-sebelumnya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terkait dari SMK 1 Pacitan, ya rentan waktunya ini menyerahkan verifikasi alatnya, batas waktunya mulai dari jam 8 sampai dari jam 11, itu tidak harus standby dari jam 8 ya Bapak dan Ibu ya. Silakan menyesuaikan kedatangan Bapak dan Ibu dengan maksimum adalah jam 1. Ya. Jadi bukan harus dari pagi sampai dengan jam 1 siang atau bahkan sampai sore itu harus standby di lokasi. Tidak. Jadi kedatangan Bapak dan Ibu ya, misalnya dari jam 8 sudah datang berarti sudah bisa verifikasi ya, seperti itu. Kemudian bisa istirahat di penginapan. Nanti jam 3 kita start untuk mulai uji coba gitu. Ya, jadi sesuai dengan kedatangan Bapak dan Ibu, maksimum adalah jam 1 siang untuk verifikasi alat gitu ya, supaya tidak mengganggu jadwal untuk uji coba ya. Karena biar kami tahu juga ada permasalahan-permasalahan akun apa saja yang bisa kita carikan solusinya gitu ya, sama-sama cari solusi bareng-bareng di hari pertama, biar tidak kejadian-kejadian sebelumnya itu tersuspend pada saat lomba ya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi kita uji cobakan di akunnya di hari pertama gitu ya. Seperti itu mungkin yang dari Pacitan terkait dengan database yang digunakan dari SMK 1 Tuban ini. Ya, kalau masalah biaya di database pasti akan terkena biaya juga ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya di sana ada keterangan free tier juga, tetap kalau misalnya sudah spare waktunya agak panjang, dia akan kena biaya ya. Jadi walaupun mau berbayar ataupun tidak, tetap nantinya akan kena charge juga gitu untuk yang si database-nya. Ya, ini akan sulit untuk dikompromi nih terkait dengan database, mau yang versi yang gratis yang berapa kuotanya ya. Tapi kalau memang diakses full seharian itu bisa habis langsung kuota gratisnya dan bisa dikenakan langsung bayarnya. Kita nggak akan jauh dari database yang paling umum yang sudah digunakan oleh Bapak dan Ibu ya. Contohnya MySQL. Ya, seperti itu nggak akan jauh dari situ. Mungkin nanti ada tambahan dari Postgre ya. Pokoknya dari struktur query language aja gitu yang sederhana ya, ditambah dengan nanti DynamoDB. Pokoknya dari RDS dan DynamoDB itu yang paling akan kita gunakan. Selebihnya tidak usah dipelajari ya, kayak dokumen DB itu sebenarnya MongoDB yang tahun kemarin kita gunakan, tapi tahun ini memang tidak kita gunakan. Yaitu yang dari Tuban penjelasannya. Topologi ya, topologi tetap tadi saya sudah jelaskan tidak akan di-share sampai acara berlangsung ya. Jadi tidak di-share sampai acara berlangsung untuk topologi ya gambarannya. Nanti akan dilihat dari uji coba saja, bentuknya sederhana ya. Kita nggak akan lama-lama untuk secara uji coba gimana sih gambaran untuk besok lombanya gitu. Di uji coba akan sudah ada gambaran topologinya gitu. Sederhana topologinya. Oke, verifikasi mungkin Pak Hamid mungkin bagaimana Pak? Apakah bisa sampai jam 3 sore sebelum acara dimulai? Oke, mohon izin menginfokan Pak Andi. Sesuai dengan instruksi Pak Andi tadi, jadi kita akan standby sesuai dengan arahan, jadi sampai jam 1 untuk penyerahan alat, tetapi kita akan siap personelnya sampai jam 10 malam. Karena antisipasi mungkin ada kontingen yang terkendala dengan perjalanan dan sebagainya, kita siapkan personel untuk menerima sampai jam 10 malam. Oke. Kalau untuk security atau keamanan kita siap 24 jam. Terkait dengan akses internet, karena kami memiliki keterbatasan ya Bapak Ibu, karena kami ini kondisinya tidak di pusat kota, jadi di pedesaan, maka ada beberapa kendala. Yang pertama adalah terkait dengan teknis internet. Kami sudah mengajukan permohonan untuk mengantisipasi jika ada maintenance dan perbaikan kepada Icon Plus, Telkom, dan juga PLN, sehingga pada saat kegiatan lomba itu harapannya bisa dialihkan kalau ada gangguan. Kalau masalah hujan, insya Allah hujan itu berkah, jadi nggak usah dialihkan. Kemudian
Untuk akses internetnya kita siapkan 2 Bapak Ibu, akses pakai kabel juga menggunakan WiFi. Setelah TM ini, setelah Bapak Ibu sudah menyiapkan akomodasi dan lain sebagainya, harapan kami nanti jika diizinkan Pak Handi mungkin yang terlambat hadir sehingga melebihi pukul 17, apakah diizinkan untuk latihan Pak Handi? Jadi sementara itu saja dari kami informasinya, mungkin bisa ditindaklanjuti atau dilanjutkan Pak Handi. Terima kasih. Mohon maaf, Ya baik, terima kasih Pak Hamid. Terkait dengan penyerahan alat itu sampai dengan maksimum adalah pukul 10, tapi untuk uji cobanya ya kita hanya membatasi tim juri hanya mulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Ya, jadi tidak ada tambahan untuk uji coba gitu ya. Pokoknya kalau untuk penyerahan alat silakan, batas akhir adalah maksimum pukul 10 malam ya, karena memang perjalanan lumayan jauh gitu ya. Tapi kalau untuk uji coba kita hanya mulai dari jam 3 sore sampai dengan pukul 5 sore. Itu saja, hanya 2 jam untuk terkait dengan uji coba. Itu ya Pak. Bapak Ibu, saya lihat tadi di pertanyaan kolom chat ini sudah hampir sama. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan baru bisa melalui chat di WA ya. Ya, baik Pak. Tambah ini masih ada beberapa yang harus Mungkin ada yang perlu dijawab Pak Andi. Ya, terkait dengan servisnya yang bagian CI/CD ya, terutama di servis memang untuk yang basic itu di limit ya. Tapi kita memang tidak mengeluarkan semua kuotanya ya. Jadi hanya beberapa servis yang kecil gitu untuk yang di bagian DevOps ini tidak terlalu banyak. Jadi kecil kemungkinan untuk kena kuota. Nah, apabila ada kena kuota dan kuota limit, itu mohon untuk menyiapkan satu akun lagi yang memang sudah disiapkan, sudah bersih gitu. Tapi kalau secara garis besarnya sih yang kita keluarkan itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu besar ya, karena memang kita mengeluarkan untuk yang versi minimnya saja untuk bagian-bagian service CI/CD-nya gitu. Gitu ya Pak Arifin gitu. Kami juga sudah verifikasi, jadi tetap masih ada pembatasannya, tapi yang sudah kami lakukan itu sudah meminimalkan menggunakan yang versi limit ya, jadi tidak sekaligus dikeluarkan gitu untuk CI/CD-nya. Terkait dengan GitHub, clone akan digunakan juga ya, selain fork dan clone juga akan digunakan. Jadi bagaimana nanti siswa akan mengcloning program yang sudah kita siapkan di GitHub ke dalam servisnya gitu, itu akan digunakan. Jadi kedua-duanya pasti akan digunakan, fork dan clone itu sesuai dengan kisi-kisi akan digunakan gitu. Oke, terkait dengan servis ya, modul 1 ketika sudah selesai dan sudah dilakukan penilaian oleh juri itu berhak dihapus ya, boleh dihapus ya. Jadi saya informasikan lagi, setiap modul ketika sudah selesai dilakukan penilaian oleh juri itu boleh dihapus, tapi selama belum diizinkan oleh juri ataupun belum dilakukan penilaian, belum diizinkan untuk dihapus ya. Itu ya Bapak dan Ibu terkait dengan servis. Setiap modulnya setelah selesai servisnya ataupun modulnya dilakukan penilaian oleh juri, maka boleh langsung dihapus. Tapi selama belum ada instruksi boleh dihapus atau tidak, tolong jangan dihapus dulu, karena apabila nanti tiba-tiba kalau sudah dihapus, tim juri belum melakukan pemeriksaan terhadap hasil peserta didiknya, itu akan merugikan peserta ya. Jadi selama belum ada instruksi dari juri, tolong semua servis yang digunakan jangan dihapus gitu ya. Baik itu di modul 1 ataupun di modul 2. Seragam dan administrasi mungkin Pak Gunawan bisa bantu jawab, Pak.
apa saja terkait dengan seragam dan administrasi apa saja yang harus dikumpulkan. Mungkin Pak Gunawan dan rekan-rekan panitia yang berkenan untuk menjawab gitu ya. Baik, Bapak Ibu, untuk siswa sebenarnya nanti panitia memberikan seragam, ada pakaian yang digunakan oleh siswa, tapi ya jangan digunakan 3 hari atau 2 hari, mungkin 1 hari saja ketika nanti ada pembagian seragam itu. Nah, kemungkinan kalau saat pemberian hadiah atau juara di tingkat pusat nanti, nah itu digunakan lagi seragamnya. Jadi cukup sehari saja menggunakan seragam itu, kemudian sebaiknya siswanya tidak perlu menggunakan seragam yang ada identitasnya, sehingga para juri itu juga akan merasa nyaman karena tidak bisa melihat bahwa itu berasal dari SMK mana. Kan begitu nggih, Pak Andi? Oke, dalam artian lebih baik menggunakan hitam dan putih ya Pak, supaya lebih kompak gitu ya. Ya, Karena boleh untuk semacam. menghindari hal-hal yang Bapak bilang tadi untuk supaya juri tidak kenal A, B, C-nya dari mana Iya, gitu. iya, seperti itu. Ya, silakan Bapak dan Ibu berarti menggunakan hitam dan putih. Kemudian hari kedua ataupun kalau memang ada seragam dari panitia berarti langsung digunakan seragam. Tapi kalau untuk hari pertama bisa menggunakan hitam dan putih gitu. Mungkin seperti itu ya Pak Gunawan ya. Iya, iya betul. Untuk uji coba nanti serentak ya Bapak dan Ibu ya. Dimulai dari jam 3 karena kalau misalnya satu persatu itu nanti akan repot karena uji coba di sini bukan uji coba akun saja tapi uji coba untuk modul ya. Mencoba satu modul yang memang sudah kita siapkan untuk latihan gitu ya. Jadi bukan uji cobanya pas begitu datang verifikasi langsung uji coba, bukan. Jadi kita tunggu sampai dengan maksimum jam 3 untuk melakukan uji coba ya. Jam 3 kita start sampai dengan jam 5. Itu untuk uji coba modul. Jadi bukan uji coba akun saja tapi uji coba modulnya gitu. Ini untuk seragam banyak yang usul pakai batik, Pak Andi. Boleh, Jadi Pak. Ya, silakan kalau artinya memang tanpa identitas gitu aja. ya, Monggo. silakan ya. Kita ambil kesepakatan kalau memang dirasa hitam putih sudah terlalu umum, kita gunakan batik saja ya. Mau di hari pertama ataupun di hari kedua, yang penting selama kalau misalnya di hari pertama pakaian dari tim panitia sudah siap, berarti yang digunakan pakaian dari panitia. Besoknya Ya, batik gitu ya. Ataupun ya. dibalik seperti itu. Jadi kita gunakan secara umum batik saja gitu ya. Ini mungkin Pak Hamid bisa bantu jawab juga terkait dengan seluler Pak yang stabil di lokasi itu apa saja Pak? Mungkin bisa bantu ya, bisa dijawab di chat. Ya, terima kasih Pak. Di kami yang tidak stabil hanya Tri sama XL Pak. Tri sama XN. Yang tidak stabil ya Pak? Iya, yang stabil Telkomsel, Indosat. Oke, mungkin itu ya Bapak dan Oke, Ibu yang terima kasih, Pak. menanyakan jaringan stabil yang terkait dengan seluler sudah dijelaskan bahwa Telkomsel dan Indosat yang stabil gitu. Jadi dipersiapkan cadangan juga untuk yang menggunakan Telkomsel ataupun Indosat seperti itu. Terkait dengan penilaiannya, hasilnya ya, hasil proyek dan proses itu ada kedua-duanya ya. Jadi bukan kita menilai hasil akhir, tapi ada proses dari setiap anak-anak kita yang mengerjakan apa, itu akan ada poin penilaiannya sendiri. Jadi kita tidak melihat proyeknya sudah jadi atau belum ya. Proyek tetap dilihat, tapi prosesnya yang akan kita pertimbangkan juga gitu. Di setiap komponen yang dia konfigurasi itu ada penilaiannya. Jadi jangan khawatir kita hanya melihat satu proyek saja, tapi tetap ada prosesnya ya.
Ya, pokoknya untuk seragam kembalikan pokoknya tanpa ada identitas ya. Mau batik untuk yang memang formal biasa digunakan ataupun batik yang casual ya silahkan ya. Tidak, yang penting tidak ada identitas dari si A, si B, si C ya, gitu ya. Untuk menjaga kami tidak fokus ke satu sekolah gitu ya. Lagi ditekankan pakaian batik mau casual ataupun yang formal silahkan, yang penting tanpa ada identitas. Sambil menunggu dari panitia, apakah di hari pertama digunakan atau di hari kedua. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu terkait dengan technical meeting-nya. Untuk kriteria rinci penilaiannya akan kita bahas lagi nanti di sesi uji coba. Dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bobot 40% dan apa saja termasuk dengan 60%. Gitu ya. Ini masih ada pertanyaan lagi Pak terkait dengan administrasi yang dibawa. Silakan ya Pak Gunawan mungkin bisa bantu jawab Pak. Administrasi mungkin dari secara surat tugas ataupun yang hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kebutuhan gitu. Sebenarnya kalau data itu sudah terkumpul ke panitia ya yang melalui Google Form ataupun worksheet yang di-share bersama-sama dan diisi oleh MKKS. Kemudian sebaiknya ada surat tugas yang berasal dari cabang dinas ya, Bapak Ibu. Nah, itu yang kemarin sudah ada rekomendasi dari cabang dinas, calon nanti akan disusuli dengan surat tugas. Hanya semacam itu Pak Andi. Karena dipercaya bahwa masing-masing sekolah mengirimkan siswa adalah sesuai dengan identitas yang sudah diberikan. Ya, berarti itu ya Bapak dan Ibu ya sudah clear semua. Kami tim juri tidak tidak akan intervensi terkait dengan masalah administrasi. Ya pokoknya kami datang, tim juri datang ke sana dengan percaya bahwa siswa yang dikirimkan atau yang diikut lombakan oleh Bapak dan Ibu semua itu memang sudah lolos administrasi di tingkat panitia. Ya, itu secara ketat ya. Kami tidak akan mengintervensi administrasi dan sebagainya. Pokoknya datang, tugas kami hanya untuk memberikan penjurian seperti itu. Terkait dengan penilaian per modul ya, itu akan kita berikan Pak. Jadi seperti yang di nasional pun setelah pengumuman resmi dari panitia itu kita share ya, baik itu di modul 1, modul 2 dan modul 3 itu kita share hasil penilaiannya, mana yang kurang, mana yang tidak itu akan kita share. Tapi saya akan melakukan share di setelah pengumuman resmi dari panitia ya. Jadi tidak menjapri juri meminta hasil akhirnya. Gitu. Setelah pengumuman resmi itu akan di-share semuanya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya, untuk nilainya si A, si B kurangnya di apa itu akan kita share juga penilaiannya. Jadi supaya lebih transparan gitu ya. Ya, clear ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan penilaian itu memang kita berikan per modul ya. Walaupun nilai akhirnya adalah nilai akhir 1 yang nilai akhir semuanya skala 100. Ya, tapi rincian kriteria penilaiannya itu kita berikan setelah pengumuman resmi dari pihak dinas gitu ya. Jadi tidak ada yang menjapri dulu sebelum pengumuman resmi. Nanti kalau memang sudah resmi diumumkan, kita berikan secara terbuka gitu ya, penilaian A, B, C, sekolah A, B ya gitu ya. Kurangnya apa, nilai yang ada apa saja itu kita berikan gitu tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu terkait dengan technical meeting dari kami ya, terutama saya mewakili para juri itu ya terkait dengan technical meeting. Hal-hal yang berkaitan dengan kriteria penilaian nanti akan kita bahas lagi di saat uji coba. Jadi Bapak dan Ibu diusahakan kalau bisa mengikuti uji coba tersebut gitu ya. Bisa tidak bisa selesai tidak selesai kita tidak mempengaruhi penilaian ya untuk uji coba ya. Jadi hanya untuk sebatas sejauh mana uji coba akun tersebut tidak ada masalah, kemudian uji coba
nilai modulnya gitu ya, tidak ada masalah ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oh iya, penentuan tempat itu akan diundi ya. Nanti dari Pak Hamid mungkin minta bantuan untuk mengundi tempat ya, tempat duduk sesuai dengan instruksinya ya. Memang Pak Hamid sudah menyiapkan tempat duduk sesuai dengan layout ya. Nanti dari teman-teman tim teknis akan membantu untuk mengundi si A, si B, C akan duduk di mana gitu ya. Nanti pada saat verifikasi mungkin ya Pak Hamid ya sekaligus ya. Pada saat verifikasi itu akan langsung diundi nomor Kita berapa. infokan nanti. Ya, pokoknya secara teknis di lapangan nanti Pak Hamid yang akan membantu gitu ya. Itu ya Pak Hamzah ya terkait dengan penentuan tempat duduk. Tidak bisa Pak kalau sekarang nanti akan bingung gitu ya. Jadi lebih baik nanti pada saat verifikasi alat gitu ya. Karena saya sendiri juga belum tahu nama-nama list sekolahnya belum ada gitu. Kalau yang di sini kan mungkin sebagian besar gitu ya. Kalau secara rinci saya belum punya gitu ya. Jadi nanti pada saat verifikasi saja gitu sekalian ya. Itu mungkin dari Bapak-bapak, mungkin dari Pak Munif ataupun Mas Betuah silakan ditambahkan kalau ada yang kurang. Cukup Mas Andi. Cukup, Mas Andi. Nah, kalau memang dirasa sudah cukup, posisi saya kembalikan ke Pak Gunawan. Begitu Pak Gunawan, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Munif, Pak Betuah, Pak Nur Hamid, kemudian Bapak Ibu semua. Kita sudah melaksanakan kegiatan technical meeting ini, mudah-mudahan menjadi bekal yang bisa Bapak Ibu persiapkan kepada anak-anak. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 22 ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan aktivitas lomba ini sampai selesai dan menjadi amal ibadah Bapak Ibu terutama yang sebagai pembimbing anak-anak itu sehingga nanti kita bisa nyaman semuanya. Sampai ketemu Bapak Ibu, selamat beraktivitas lagi di sekolahnya masing-masing dan kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata atau yang tidak sesuai dengan atau kurang nyaman bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai bertemu lagi besok tanggal 22. Terima kasih, monggo. Baik. Pak Terima Nur. kasih Pak. Ya, Nggih. mohon Terima izin. kasih Terima kasih Bapak. Pak Andi. Ya, terima kasih. Untuk slide-nya nanti akan saya kirimkan di grup ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Mohon Oke, izin terima untuk kasih. end meeting. Bapak Ibu saya izin live nggih. Jika ada Izin. kendala bisa kontak di grup atau Nggih. Japri. Iya, Pak Lut. Oke, mohon izin di end meeting ya Bapak dan Ibu.